Hai, sunguter-sunguter yang berbahaya. Apa kabarnya hari ini? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Love and Delivery yang diperankan oleh Stephen Chow dan babaturan anak meren. Film ini dirilis sekitar 1994. Ini sukses mengocok perut-perut bucitrek di dunia maupun di luar angkasa sana. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Hai Jae-in yang merupakan seorang pengantar makanan dari sebuah warteg terdekat. Pria ini dikisahkan lugu dan selalu kena musibah. Namun dia baik hati dan tidak sombong karena tebogaan sombong kenana. Hidupnya berubah ketika bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lily di salah satu klub olahraga. Lily sendiri adalah salah satu wanita terfavorit di klub tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Polotokan terus nepi ka matang bul huntu muruluk. Selamat menonton dan jangan lupa seleting pagehan heula. Di awal kisah kita diperlihatkan dengan orang gondrong jarang adus, namun dia jago bela diri yang bernama Grizzly. Dia mempunyai sifat arogan dan sifat halis mana oge dibabawa, ditambah dia sangat menyebalkan bagi orang-orang di klub tersebut, terutama anak buahnya. Dan di sini ada Lily yang berpura-pura kagum atas ilmu bela dirinya, padahal dalam hatinya rujitan serujit-rujitnya. Grizzly ini asa gede hulu dan sering mengajak kencan Lily, namun Lily tidak pernah melayaninya. Lily sangat mengidam-idamkan pria yang tampan, lembut, halus, empuk, dan kenyal seperti Bapak Arnold. Karena ini film komedi, Jin Yin pun berubah menjadi Terminator. Yang tingkahnya ini ditangkap oleh Satpol PP yang sedang berpatroli karena perbuatannya bertelanjang di malam hari. Leungun badag sia teh. Ketika ditanya identitasnya, Yin mengaku bahwa dia habis dirampok sama bencong setempat. Barang-barangnya habis, termasuk uang dan pakaian. Namun Pak Pol ini malahan menganggap Yin jelema kurang saon atau jelema miis. Esok harinya Yin melakukan kesehariannya sebagai kurir hakaneun di sebuah warteg bintang 5. Di saat yang sama ada pelanggan yang mengadu bahwa makanannya dientrepan lalat. Kemudian pelanggan itu meminta ganti rugi, namun pelanggan itu malah menghajar Yin dan kepala koki di sana malah menghajar lalat. Dan Yin pun ikut-ikutan menghajar lalat itu dengan memecahkan botol. Namun lalatnya malah entrep dina kelek Yin. Dia pun jadi ikut terhajar oleh mereka yang mengakibatkan pecahan botol tersebut tertancap dina bool. Esoknya Yin yang akan mengantarkan pesanannya, lalu di saat yang sama bahwa Grizzly hari itu ulang tahun dan meminta Lily menciumnya sebagai kado spesial di hari ulang tahunnya. Namun Lily menolaknya dengan alasan dia belum omeh atau nye sehuntu. Tapi dia berkata, aku bisa mencium semua orang kecuali dirimu. Dan di saat yang tepat muncul Yin lalu mencium pipinya. Karena Lily ingin menghanetan Grizzly, Lily pun malah mencium sungut Yin dan mengajak Yin nonton konser Jackie Chan. Yin pun hanya bisa pasrah dan merasa bunga. Ketika di luar, Yin menganggap perbuatan Lily serius hingga dia berjanji akan merubah tampilannya jadi lebih ngajiripit. Namun Lily menjelaskan bahwa perbuatannya tadi hanya sebatas sandiwara saja. Di saat Lily pamit pergi, Yin berkata, aku akan pergi sampai Noroktok Tour ini berhenti dan detak jantungku melambat. Yin masih penasaran dan bertanya sekali lagi tentang nonton konser Jackie Chan. Apakah itu lelucon? Kemudian Lily menjelaskan mustahil nonton konser tersebut karena tiketnya sulit didapatkan. Saking senangnya Yin terlihat sangat gemper dan ngarapiak. Demi cinta, Yin pun rela camping di depan gedung penjualan tiket konser Jackie Chan dan berharap bisa mendapatkan tiket tersebut. Karena Yin menduduki antrian nomor 1, dia pun dirayu seorang agar antriannya ditukar dengan uang berkali-kali lipat dari harga tiket. Tetapi Yin menolaknya. Kemudian datang wanita seksi dan dia rela digeprek di kecemel tubuhnya demi antrian tersebut. Lagi-lagi Yin menolaknya. Bolho. Hingga pada akhirnya datang seorang nenek tua dan dia meminta antriannya itu dengan alasan cucu kesayangannya sangat membutuhkan tiket tersebut. Dengan luluh, Yin pun memberikan antriannya. Ketika antrian tiket dibuka, si nenek tua itu langsung memborong semua tiketnya. Sehingga Yin langsung mencari si nenek dengan tujuan meminta tiket tersebut. Ternyata cucunya si nenek tersebut seorang calon tiket yang menjualnya kembali dengan harga edan eling. Namun harga tak jadi masalah bagi Yin. Ketika Yin membelinya, calo itu langsung ditangkap oleh Pak Pol. Di saat Yin sedang rungsing gara-gara tiket, hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba Jackie Chan memberikan tiket konsernya dengan secara cuma-cuma kepada Yin.
Keesokan paginya, Yin berencana memberikan tiket sinaran surat yang berisi ajakan untuk berkencan dan menyelipkan di antara roti sandwich. Namun ketika roti sandwich itu akan diberikan, Lily tak mau menerimanya dengan alasan dia atos madang atau diet. Yin mencoba sekali lagi menawarkan sandwich itu, namun tiba-tiba temannya Lily langsung menghakkan sandwich itu. Tak lama kemudian temannya Lily merasakan tenggorokannya terganggu oleh sesuatu. Ketika dimuntahkan, wanita itu langsung menyampaikan jika ajakan kencannya diterima dan akhirnya kencan pun terjadi. Namun kekonyolan pun terjadi, mulai dari jatuh hingga tangan mengenai caduk murus di jalanan, sehingga Lily mengajak Saliman pun enggan menyodorkan tangannya dan malah menyodorkan cokornya. Karena Lily mengajak terus salaman, di saat yang tepat muncul Grizzly menyambar salaman. Karena Grizzly merasa tak terima masalah ciuman waktu itu, dia menantangnya dengan menyuruh Yin menamparnya. Ketika dia tersadar bahwa tangan Yin penuh dengan caduk murus tersebut, Grizzly marah besar, bermaksud memukul Yin, namun pukulannya itu mengenai Lily hingga ngajohete dan terluka. Esok paginya, Yin mendatangi Grizzly dengan bermaksud agar Grizzly mau minta maaf terhadap Lily. Namun Yin malah dianiaya dan itu terlihat sedih di mata Lily. Yin ditendang dan pergi membawa hati penuh kukaripu. Ditambah ketika di luar, Yin mendapat bully dari orang-orang yang biasa membulinya. Kali ini lengkap sudah penderitaannya dan akan mengingat semua orang yang telah melukainya. Beberapa hari kemudian, Yin menemui pria ahli kungfu bernama Tat, si pria otot besi dari tinju Cina kuno, dan mengaku dia teman sekelas Bruce Lee dan selalu meminum teh bersama Jackie Chan sambil bercanda. Namun, untuk pelatihan kungfu harus membayar tarif berbeda-beda tergantung jurus kungfu yang diajarkan, mulai dari tapak pesir besi, skill perisai untuk kekebalan tubuh, serta senjata pangal terbang. Dan yang terakhir, cahaya kilat maut merupakan jurus terampuh dari zaman Tikotok di Lebuan yang banyak membunuh monster-monster. Jika Yin berpotensi dan berbakat, maka itu semua gratis. Tetapi Yin ragu dengan itu semua. Di saat Yin akan pergi, Tat berhasil menipu Yin dengan tapak pasir besinya yang membuat meja itu paburantak. Karena Yin berambisi ingin menjadi ahli kungfu, akhirnya dia pun mulai berlatih di semua jurus yang akan dikuasainya, hingga dia pun melakukan di mana saja dan kapan saja, yang membuat bosnya marah dan mengusirnya. Dan kekonyolan pun terus terjadi. Kali ini Yin disuruh memakai seragam bala keceprut dan memakai topeng saat aksinya, agar orang-orang tak mengenalinya. Setelah semuanya didapatkan oleh Yin, dia pun harus membayar dengan alasan uangnya itu akan disumbangkan. Karena uang Yin telah habis dan dia pun berniat berhenti dari kerjaannya, Yin berencana akan terus tinggal bersama Tat dan terus belajar jadi muridnya, padahal Tat sedang menipunya. Singkat cerita, di saat Lily diganggu oleh Grizzly, tiba-tiba datang Yin membantu Lily dengan seragam kepala siluman wortel yang membuat Lily dan yang lainnya penasaran. Dan perkelahian pun Di saat perkelahiannya, Yin beberapa kali kalah dan terus bangkit lagi, dan itu semakin membuat Grizzly rudet. Hingga pada akhirnya Grizzly pun kalah dengan jurus anaconda kumincir yang membelitnya. Alhasil perbuatan Yin ini membuat terkenal di mana-mana. Gara-gara Grizzly ahli bela diri tak terkalahkan selama 3 tahun, bisa dikalahkan oleh pria misterius yang memakai topeng wortel. Di suatu ketika karena Lily ingin mengucapkan terima kasih kepada pria bertopeng itu, di saat yang sama dia muncul di hadapan Lily. Tapi pas dibuka ternyata itu bukan Yin, melainkan kakek Sugiono yang ingin mendapatkan simpati dari Lily.
Hingga Yin asli pun dianggap sama saja dengan yang lainnya dan terjadilah kejar-kejaran. Setelah Tat mengakui jika dia berbohong dengan semua ajaran kungfunya, mereka berdua pun bermusuhan dan memilih untuk hidup masing-masing. Lalu Lily menanyakan bagaimana caranya dia harus membalas jasanya. Lalu Yin mengatakan untuk membalas perbuatan sederhana saja, cukup kau cium orang itu. Ketika Lily akan mencium Yin, tiba-tiba muncul pria tak dikenal dan Lily malah mencium pria tersebut. Kemudian Lily mengenalkannya bahwa pria tersebut itu pacarnya. Di saat Lily pergi, pria itu mengingatkan agar Yin tidak mendekati Lily lagi. Yin yang tidak punya pekerjaan dan akhirnya tinggal di tempat sampah, yang tak lama kemudian datang Paman Tat yang pikarudeten. Dan pada akhirnya mereka pun hidup sama-sama lagi dan film pun berakhir.